Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syubarasi, NIM T 2019-1398. Di sini saya akan menerangkan perbedaan makna pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah suatu titik tolak atau sudut pandang mengenai cara bagaimana mengelola proses kegiatan belajar dan perilaku dari para siswa yang dapat aktif melakukan tugas belajar agar dapat mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Menurut Slavin, model pembelajaran adalah suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Model pembelajaran yang baik digunakan sebagai acuan perencanaan dalam pembelajaran di kelas ataupun tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran yang sesuai dengan bahan ajar yang diajarkan. Dalam pengertian lain, model pembelajaran adalah contoh untuk pembelajaran yang digambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas, di mana di dalamnya terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan kependekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya terangkan. Perkenalkan, nama saya Nurul Ibadah, NIM T 2019-1427. Di sini saya akan menerangkan tentang metode pembelajaran Al-Quran Al-Hadis di madrasah. Yang pertama adalah strategi. Strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Bisa juga diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru, peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Nah, belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik. Dengan berpedoman pada makna Al-Quran, terdapat 3 pendekatan untuk menyuruh agar taat dan patuh terhadap perintah Allah SWT. Yaitu ada 3, yang pertama adalah hikmah, yang kedua nasihat, yang ketiga bantahan dengan cara yang baik. Strategi pembelajaran merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran. Strategi pembelajaran yang menjadi sorotan adalah bagaimana guru dapat merancang strategi itu agar para siswa dapat menikmati pembelajaran dan paham atas materi yang diberikan. Lalu yang kedua adalah metode. Pengertian metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Mungkin itu saja pengertian dari saya. Sekian dan terima kasih. Nama saya Dila Farah Balina, NIM T 2019-1391. Di sini saya selaku pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai teknik dan taktik pembelajaran serta macam-macam metode pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan dalam metode ceramah pada kelas yang jumlahnya relatif banyak akan membutuhkan teknik tertentu yang tentunya akan berbeda dengan teknis yang digunakan pada kelas yang siswanya relatif sedikit atau terbatas. Hadari Nawawi dari buku Ramayulis menawarkan beberapa teknik pendidikan. A. Mendidik melalui keteladanan. B. Mendidik melalui kebiasaan. C. Mendidik melalui nasihat dan cerita. D. Mendidik melalui disiplin. E. Mendidik melalui partisipasi. Dan F. Mendidik melalui pemeliharaan.
Nah, dalam penerapannya, teknik-teknik ini tidak berdiri dengan sendirinya. Mereka menunjang satu sama lain. Taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang untuk melaksanakan metode atau teknik pembelajaran secara individual, yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat dua orang yang menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda karena yang satu dominan diselingi dengan humor, tetapi yang satunya lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena keduanya memiliki kepribadian yang berbeda dan kemampuan atau seni yang mereka miliki berbeda. Nah, dalam taktik ini pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus seni. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ialah cara penyampaian sebuah materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan yang dilakukan kepada siswa atau khalayak ramai. Metode ini dilakukan sebagai tujuan untuk memberitahu, menjelaskan, menerangkan, dan memberitahu petunjuk dari sebuah ruangan atau waktu. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab ialah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada muridnya. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling bertukar pendapat, saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana cara untuk melakukan sesuatu kepada siswa. Yang kelima, metode pemberian tugas. Yang dimaksud dengan metode ini ialah suatu cara dalam proses belajar mengajar bila mana guru memberikan tugas kepada siswanya untuk mengerjakan. Kemudian tugas tersebut dipertanggungjawabkan pada guru. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pembelajaran pada saat siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Yang ketujuh, metode kerja kelompok. Metode ini adalah penyajian materi dengan cara pemberian tugas-tugas untuk mempelajari sesuatu kepada kelompok-kelompok belajar yang sudah ditentukan dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Yang kedelapan, metode drill. Metode ini menurut Rostih NK, metode drill adalah suatu teknik yang diartikan dengan suatu cara mengajar sehingga siswa melaksanakan latihan-latihan agar mereka memiliki ketangkasan atau keterampilan lebih tinggi dari apa yang telah dipelajarinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.